أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di malam ini untuk pertemuan yang kelima. Kita bisa belajar bareng di daerah Ad-Dukhan, Qatar, dan insyaallah tema yang akan kita angkat adalah bagaimana menyikapi kegagalan bisnis dengan sesama muslim. Tema ini mungkin punya latar belakang. Ada yang tahu ceritanya dan ada yang tidak tahu ceritanya. Namun bukan bagian itu yang penting untuk kita bahas. Yang lebih penting untuk kita bahas adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang baik pada saat kita berbisnis dengan orang lain ternyata mengalami kegagalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita ingin menyampaikan bahwa dalam beberapa sesi daurah yang kami selenggarakan di Qatar itu seringkali membahas masalah muamalah. Dan untuk sesi kali ini nampaknya berbeda, kajian muamalahnya tidak dominan. Kalau saya perhatikan nampaknya yang muamalah hanya untuk sesi kali ini. Karena yang lain sifatnya selain muamalah ya. Atau satu lagi besok pagi di Fanar. Tayyib. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti kajian masalah muamalah, memahami prinsip bahwa ketika kita bermuamalah, kesadaran yang perlu kita bangun adalah satu. Nantinya kita akan dihisab oleh Allah di yaumil akhir. Sebagaimana peringatan ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al." Kaki seorang hamba tidak akan geser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Mereka akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Sehingga setiap muslim dalam aktivitas muamalah yang dia lakukan, dia harus menghadirkan perasaan bahwa nanti dia akan menghadap Allah dan dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu modal inilah orang akan bisa lebih hati-hati ketika berinteraksi dengan urusan harta. Maka jangankan dia mengambil yang haram, bagian yang syubhat akan dia hindari. Karena ketakutan dia jangan sampai harta ini menjadi sumber musibah, menjadi sumber masalah ketika dia menghadap Allah. Dan prinsip itulah yang dimiliki oleh para sahabat. Sampai mereka meninggalkan aneka peluang-peluang yang halal karena khawatir terjerumus kepada yang haram. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Kunna nada'u tis'ata a'syarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram." Kami dulu meninggalkan 9 dari 10 peluang bisnis yang halal. Ada 10 peluang, yang ditinggalkan berapa?
9. Kami dulu meninggalkan 9 dari 10 peluang bisnis yang halal, makhafatan an nudrika fil haram, karena takut kami terjerumus kepada sesuatu yang haram. Padahal mungkin semangat seperti ini kalau di zaman kita sudah nggak ada. Jangankan yang syubhat, kadang orang yang haram saja dicarikan alasan bagaimana agar yang haram ini masih diizinkan. Kadang kemudian mereka bilang ini kan masih khilaf, maka masih ada perbedaan pendapat. Masih ada sebagian ulama yang katanya membolehkan, katanya itu boleh, katanya. Dan dia sendiri juga tidak bisa menunjukkan buktinya. Cuman mungkin salah satu telinganya pernah mendengar katanya boleh. Khilaf dijadikan sebagai alasan untuk mempertahankan transaksi yang dilarang. Padahal jamaah, tidak pernah kita diajari bahwa ikhtilaf adalah dalil. Sejak kapan dalam Islam khilaf jadi dalil? Khilaf itu bukan dalil. Justru keberadaan khilaf itu butuh dalil. Apa dalil kalau perbedaan pendapat butuh dalil? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kalau kalian beda pendapat dalam urusan apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau terjadi khilaf, jangan jadikan khilaf sebagai dalil, tapi carilah dalil sebagai hakim untuk menengahi itu khilaf. Karena khilaf bukan dalil, tapi butuh dalil untuk dicarikan mana yang lebih mendekati kebenaran. Ada juga orang yang dia berusaha untuk mencari celah. Ketika dia tahu ini syubhat, sebentar dulu, syubhat kan masih abu-abu. Kalau masih abu-abu bisalah diputihkan, yang penting tidak hitam gelap. Akhirnya syubhat masih diambil. Dan demikian seterusnya. Ini sebagai pembenar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Dan bisa jadi zaman yang disebutkan dalam hadis ini sedang kita hadapi. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Tayyib. Karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, belajar fikih muamalah harus dilandasi dengan akidah. Karena ketika orang punya akidah, terutama keyakinan yang kuat berkaitan dengan masalah hisab, maka dia akan lebih waspada. Karena dia tahu setiap harta yang dia dapatkan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian akan ditanya besok di hari kiamat 'anin na'im, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bermuamalah dengan orang lain, terkadang ada beberapa potensi gesekan yang terjadi. Dan potensi gesekan yang terjadi itu menyebabkan praktek muamalah yang dia lakukan mengantarkan kepada permusuhan. Potensi gesekan itu menyebabkan praktek muamalah yang dilakukan menyebabkan terjadinya permusuhan. Terus bagaimana cara untuk mengatasi ini? Bagian awal yang ingin kita sampaikan adalah dalam bermuamalah hindari semaksimal mungkin potensi gesekan. Saya mau tanya, hukum asal muamalah itu apa, Pak? Mubah. Apa hukum gesekan dengan sesama muslim? Tegang dengan sesama muslim hukumnya apa? Haram. Sehingga jangan sampai sesuatu yang hukum asalnya mubah bisa mengantarkan kepada yang haram. Dan kegagalan itu banyak terjadi di bagian ini. Sehingga orang memperjuangkan sesuatu yang mubah, tapi efek sampingnya dia melakukan tindakan yang haram. Mendolimi temannya, bertindak jahat kepada temannya, mengambil hak temannya,
yang satu mengambil harta, yang satu menyebarkan kehormatan. Akhirnya antara satu dengan yang lain saling mendolimi. Maka prinsip pertama berkaitan dengan akad kerjasama maupun muamalah dengan sesama muslim adalah hindari setiap peluang terjadinya sengketa. Bagaimana caranya untuk bisa menghindari setiap peluang terjadinya sengketa? Yang pertama, selalu miliki niat untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Sehingga saat Anda berinteraksi dengan orang lain, selalu tanamkan niat. Saya bermuamalah dengan si A, maka saya akan berikan yang terbaik untuk si A. Apalagi ketika itu sesama muslim. Karena Nabi SAW menjadikan ciri orang mukmin adalah dia memberikan yang terbaik bagi orang lain. Sehingga mukmin adalah orang di mana mukmin yang lain aman dari gangguannya. Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dimaksud muslim, definisi muslim adalah orang di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan kejahatan tangannya. Itu definisi muslim. Artinya salah satu di antara ciri muslim adalah dia tidak akan mengganggu muslim yang lain. Maka kalau ada orang A, dia bermuamalah dengan B, tapi A ini sudah punya niat nggak benar, pengen menang sendiri, pengen untung sendiri, bahkan ada rencana pengen nelikung itu B. Nanti kalau ada peluang di mana saya bisa ngapusi B, bisa ngapusi, paham bahasa Melayu ngapusi? Dia punya keinginan untuk menipu B, berarti sejak awal dia punya niat jahat. Maka ini bertentangan dengan karakter muslim yang sejati. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian memberikan sikap yang terbaik bagi saudaranya sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama oleh saudaranya. Dan hadis ini secara teori gampang dipahami, prakteknya susah luar biasa. Saya memberikan gambaran, kalau kita ingin melihat seperti apa sih praktek hadis ini, Anda bisa membuat gambaran akhlak yang baik dan akhlak yang tercela. Saya mulai dari akhlak yang tercela terlebih dahulu. Contoh akhlak yang tercela apa, Pak? Menipu, membodohi orang lain, berbohong, kemudian apa lagi? Mengambil harta orang lain, mendolimi orang lain, jahat kepada orang lain. Hadis tadi memberikan gambaran, kalian tidak akan beriman sampai kalian memberikan yang terbaik bagi orang lain sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Maka kamu kalau tidak ingin ditipu orang lain, jangan tipu orang lain. Kalau tidak ingin dibodohi orang lain, jangan membodohi orang lain. Kalau tidak ingin dibohongi orang lain, jangan membohongi orang lain. Kalau tidak ingin didolimi orang lain, jangan mendolimi orang lain. Dan demikian seterusnya. Kita beralih ke akhlak yang terpuji. Contoh akhlak yang terpuji, jujur, amanah, terbuka dalam masalah muamalah, ya. Kemudian dia menghargai dan seterusnya. Kalau kamu ingin disikapi jujur orang lain, bersikaplah jujur kepada orang lain. Kalau kamu ingin disikapi amanah oleh orang lain, maka bersikaplah amanah kepada orang lain. Kalau kamu ingin dihormati orang lain, maka hormati orang lain, dan demikian seterusnya. Dalam prakteknya seperti ini banyak yang gagal. Sehingga umumnya manusia dengan ketamakan yang dia miliki, dia ingin menang sendiri. Makanya banyak sekali ketika orang bermuamalah kemudian sering jatuh, dia gagal. Salah satu di antara penyebabnya adalah ada di antara mereka yang dia tidak mengedepankan sikap memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dia lebih berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri
tapi nyikut temannya. Tapi dia mengalahkan temannya. Baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau ingin membeli seekor kuda. Lalu sahabat Jarir pesan sama pembantunya, tolong carikan seekor kuda yang harganya sekitar 300-an dirham. Berangkatlah pembantunya. Kemudian ketemu dengan penjual kuda yang cocok dengan harga itu. Akhirnya dibawa kepada Tuan Jarir. Silahkan nanti kita bareng-bareng ke Tuan Jarir, beliau nanti akan bayar. Sesampainya di hadapan sahabat Jarir bin Abdullah, sahabat Jarir bertanya, berapa harganya? 300 dirham. Sebentar, boleh nggak saya tawar? Ditawar 400, 500, 600, sampai deal di harga 800. Sehingga yang awalnya dengan pembantunya, penjual dengan pembantu Jarir ini deal di harga 300. Ketika di hadapan Jarir bin Abdullah dinaikin jadi 800. Maka pembantunya keheranan. Wahai tuanku, kenapa kau bisa melakukan seperti ini? Kenapa Anda melakukan seperti ini? Kemudian sahabat Jarir menyampaikan, bay'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslimin. Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan yang terbaik bagi setiap muslim. Ini kuda harga 300 terlalu murah. Kuda ini pantasnya di harga 800. Maka meskipun sudah deal di harga 300, karena mungkin pemiliknya nggak tahu, kita sebagai orang muslim yang ngerti nilai kuda ini seharusnya dinaikin. Maka beliau tawar dengan harga yang lebih mahal. Masya Allah. Barangkali ini hanya jadi cerita yang tidak pernah ada di zaman kita. Coba bayangin Pak ya, Anda datang ke pelosok, misalnya ke pelosok Jogja misalnya, ya, atau ke pelosok daerah Jawa Tengah, atau ke pelosok Lombok, ya, ketemu dengan barang bagus, tapi karena pemiliknya nggak ngerti dijual murah. Kira-kira Anda kalau menemukan seperti ini diapain Pak? Diborong seorangnya ya? Gimana? Ditawar lebih murah lagi. Gimana Pak? Diborong ya. Kita kalau ketemu seperti ini, wah mumpung ini barang murah, orangnya nggak ngerti. Kira-kira Anda memberitahu atau tidak? Tidak mungkin Pak. Oh jangan sampai dia tahu. Berapa mas harganya? Sekian. Mas boleh nggak saya tawar mas? Dia berpura-pura nawar ya. Padahal sebenarnya sudah murah. Akhirnya dia tawar setengahnya, ditawar lagi. Seolah-olah harganya mahal, padahal sebenarnya sudah murah. Yakin terjadi seperti itu. Baik. Contoh sederhana. Anda membeli sesuatu di harga 5 real. Udah? Lalu Bapak Ibu buka dompet. Di dompet itu ada 5 lembar uang 5 real. 5 real baru, agak lama dikit, lama, lecek, sobek-sobek. Kira-kira yang akan dikasihkan yang mana Pak? Yang mana? Kenapa yang sobek yang Anda kasihkan? Biar cepat keluar dari dompet ya. First in, first out. Andai kan penjualnya tahu di dompet Bapak itu ada beberapa lembar uang, ada yang baru, ada yang paling lecek, kira-kira penjualnya pengen yang mana? Pengen yang mana? Dia akan milih yang baru. Kenapa Anda tidak kasihkan yang terbaik? Mas, rasa sayangnya beda mas. Meskipun nilainya sama-sama 10 real, antara yang baru dengan yang lecek, gimana Pak? Penghargaannya beda. Tapi kita sangat yakin Anda pasti akan memberikan yang paling jelek. Kasihkan ke penjual. Contoh sederhana, bagaimana seorang muslim ketika berinteraksi, kalau kita mau pakai prinsip berikan yang terbaik bagi orang lain, kayak gini aja gagal, apalagi yang lain. Urusan duit aja, dalam masalah milih mana duit yang akan kita kasihkan ke penjual,
itu kita nggak berhasil untuk menerapkan prinsip berikan yang terbaik bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kadang kita nggak merasa. Namun sebenarnya itu bagian dari sifat dan karakter yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah para mutaffif. Kalau dia menjual sukanya mengurangi, tapi kalau membeli sukanya apa? Semangatnya pingin dipenuhi. Pak, saya kayaknya nggak pernah melakukan kayak gitu, Pak. Berarti saya kan bukan orang mutaffif, orang mutaffif. Coba buktikan. Anda buktikan ya sekarang. Ketika Anda beli gorengan, itu yang dipilih milih yang gede ataukah asal masuk? Milih yang mana? Ini mata itu bisa tahu selisih sekian mili itu tahu Pak. Sampai diorek-orek dengan ngisor. Tumpukan gorengan itu lah dibalik-balik. Dia hanya ingin mencari ini kayaknya ada agak gede dikit masukin, agak gede dikit masukin. Itu semangat kita ketika beli, hanya untuk urusan gorengan. Sehingga selisih sekian mili orang itu tahu perbedaannya. Dia singkirkan, yang ini agak kecil, yang ini gede dia ambil. Mungkin kalau di Qatar nggak ada ya? Ada nggak kayak gini? Jualan gorengan terus milih itu kayak ada? Ada? Oh ada. Ternyata ada di sini ya. Masya Allah. Di restoran Indonesia. Itu contoh Pak, karakter tatfif yang tidak bisa hilang dari diri kita. Kita itu kalau beli perhitungan sekali, jangan sampai ada yang kurang. Kadang saya juga ngasih gambaran tentang bensin eceran yang ada di Indonesia ya. Itu kan selisihnya paling berapa mili sih di leher botol itu. Tapi orang ketika melihat itu dari jarak jauh dia bisa lihat. Ini selisih 2 mili, diambilnya gitu Pak. Mata begitu tajam ketika melihat selisih dan orang tidak mau rugi, dia pilih yang ini. Sebaliknya ketika dia menjual, dia berharap yang diambil oleh konsumennya adalah yang kurang, yang kurang bagus, yang jelek-jelek. Itu duluan yang laku. Biarlah yang bagus nanti laku belakangan, biar harganya lebih mahal. Kurang lebih seperti itu. Makanya jamaah, menjadi seorang mukmin yang ideal dalam bermuamalah itu berat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-salihin. Pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun dan orang-orang saleh. Karena ujiannya berat. Baik. Kembali kepada kisah Jarir bin Abdullah. Beliau ketika ditanya oleh pembantunya, kenapa nawarnya lebih tinggi? Lalu beliau menyampaikan, aku pernah membaiat Rasulullah SAW untuk apa tadi? Memberikan nasihat kepada setiap muslim. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Makna nasihat dalam bahasa Arab itu beda dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Arab artinya adalah iradatul khair lil ghair. Iradatul khair lil ghair, memberikan yang terbaik bagi orang lain. Sehingga sebagaimana kita ingin disikapi seperti itu, maka berikan sikap seperti itu kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan iradatul khair lil ghair, nasihat. Maka saat kita bermuamalah, memberikan nasihat ketika bermuamalah adalah memberikan sikap yang terbaik bagi lawan transaksi sebagaimana kita ingin disikapi yang sama. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, untuk bisa menghindari sengketa, yang kedua adalah selalu sediakan atau selalu lakukan sikap jujur dan terbuka. Dan Nabi SAW menjadikan ini sebagai kunci keberkahan ketika berdagang. Kunci keberkahan ketika berdagang
adalah dia mengedepankan sikap jujur dan terbuka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Penjual dan pembeli punya hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Hak khiyar itu apa? Ya. Hak memilih antara membatalkan atau melanjutkan transaksi. Disebut apa? Hak khiyar. Baik. Penjual dan pembeli punya hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima." Kalau keduanya saling jujur dan saling terbuka, maka akan diberkahi transaksinya. Wa in katama wa kadzaba, tapi kalau keduanya saling berbohong dan saling menyembunyikan, muhiqat alaihi barakatu bainihima, maka akan dicabut darinya keberkahan transaksinya. Sehingga jujur dan terbuka pangkal keberkahan. Kebalikannya, berbohong dan menutupi dicabut keberkahan. Ini sebagaimana berlaku dalam transaksi jual beli, ini juga berlaku dalam semua transaksi muamalah antar sama hamba. Maka orang ketika bermuamalah dengan orang lain dan dia selalu mengedepankan prinsip jujur, mengedepankan prinsip terbuka, di bagian ini Allah Ta'ala akan turunkan keberkahan untuknya. Contoh sederhana seperti yang tadi kita sampaikan ya. Anda sebagai pembeli kok melihat penjualnya nggak tahu harga sehingga dia jual dengan harga yang murah. Kalau kita mau jujur dan terbuka gimana Pak? Sampaikan, Pak mohon maaf, ini harga di tempat ini di kota kami 3 kali lipat dari harga Bapak. Bapak kok jualnya murah sekali. Apa Bapak rela ketika dijual murah seperti ini? Saya beli dengan harga murah seperti ini. Nggak apa-apa Mas, beli aja. Ini juga hasil maling. Wah kalau kayak gitu nggak jadi beli kita ya. Hasil mencuri. Baik. Sehingga jujur dan terbuka bagian dari kunci keberkahan. Yang ketiga, dalam Islam kita diajarkan ketika berinteraksi dengan orang lain untuk memiliki prinsip menang bersama bukan menang sendiri, untung bersama bukan untung sendiri. Ada sebuah hadis, meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', innallaha yaqul, Allah berfirman, ana thalithu syarikain ma lam yakhun ahaduhumal akhar, ma lam yakhun ahaduhuma sahibah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, aku adalah pihak yang ketiga dari 2 orang yang bekerja sama, selama salah satunya tidak mengkhianati pasangannya. Fa idza khanahu, kalau salah satu mengkhianati pasangannya, kharastu min bainihima, maka aku keluar dari transaksi yang mereka kerjakan, dari kerjasama yang mereka lakukan. Baik. Dalam hadis ini, terlepas dari statusnya yang bermasalah, mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membersamai bisnis yang dilakukan oleh hamba yang kerjasama dengan muslim yang lain, selama apa? Mereka tidak saling mengkhianati. Dan kebersamaan Allah memberikan apa? Keberkahan bagi bisnis yang dilakukan oleh orang ini. Sehingga adanya syirkah tadi
akan diberikan keberkahan oleh Allah selama masing-masing punya semangat untuk memberikan keuntungan bagi pasangan bisnisnya. Sehingga tidak ada keinginan untuk berbohong, tidak ada keinginan untuk berkhianat, tidak ada keinginan untuk berdusta. Tapi semangat dia adalah semangat memberikan yang terbaik, tidak ingin mengkhianati pasangannya. Allah menjadi pihak ketiga. Dan ketika Allah jadi pihak yang ketiga, maka Allah akan datangkan keberkahan di sana. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Baik. Oleh karena itu jamaah, dalam Islam kita diajarkan seharusnya dalam bisnis, dalam kerjasama, prinsip yang kita kedepankan adalah bukan pengen menang sendiri, bukan pengen untung sendiri, tapi menang bersama, untung bersama. Itulah akhlak yang diajarkan dalam Islam. Ada sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Syekh Dr. Al-Walid Saifun Nasr hafizahullah ta'ala. Beliau salah satu muridnya Syekh Albani. Beliau bercerita tentang kejadian yang pernah dialami oleh seorang ulama ketika di Afrika. Ada seorang ulama yang berdakwah di Afrika. Lalu beliau ketemu dengan anak-anak di Afrika. Anak-anak di daerah beliau berdakwah di salah satu suku Badui di Afrika. Kemudian ulama ini meletakkan beberapa buah-buahan di bawah pohon. Lalu dia memanggil anak-anak, ayo kumpul di sini. Saya akan melakukan sayembara untuk lomba lari. Kalian harus lari dari titik A. Siapa yang paling cepat bisa menyentuh pohon ini, maka dia berhak mendapatkan sekeranjang buah-buahan ini. Siap? Siap. Akhirnya semua anak mereka berbaris di titik A. Syekh memberikan aba-aba. 1, 2, wahid, isnen, salasa. Begitu hitungan yang ketiga, subhanallah, apa yang terjadi? Semua anak ini bergandengan tangan, lalu mereka jalan dengan santai bersamaan. Mereka tidak berlomba lari, tapi mereka bergandengan tangan, jalan dengan santai bersamaan. Nggak perlu capek, nggak perlu keluar banyak tenaga, nyantai. Begitu mendekati pohon, bareng-bareng nyentuh pohon. Sehingga mereka bisa menikmati buah itu bersama-sama. Dan dikatakan bahasanya nama sukunya nama suku XHOSA. Itu gimana bacanya? Sosa. XHOSA. Bacanya gimana? Hah? Sosa ya. Suku ini bernama suku Sosa. Dan mereka punya prinsip. Apa prinsipnya? Ubuntu. Aku jadi karena kami jadi. Aku ada karena kami ada. Wallahu alam. Apa hubungannya dengan Linux Ubuntu ya? Karena kan salah satu produk Linux. Sehingga dia punya prinsip. Mereka punya prinsip. Kami ada, aku ada karena kami ada. Maka aku menang karena kami menang. Menang bersama, bukan menang sendiri. Ini akhlak yang baik jemaah. Yang sampai diceritakan oleh Syekh Walid Saifun Nasr hafizahullah ta'ala wa ra'ah, untuk memberikan pelajaran bagaimana seorang muslim ketika bekerja sama, seharusnya yang dibangun adalah kayak gini. Bukan ingin menang sendiri, bukan ingin untung sendiri, tapi bagaimana dia bisa beruntung bareng-bareng. Sebagaimana saya ingin untung, kamu juga ingin untung. Sebagaimana dia ingin sukses, saya juga ingin sukses. Maka mari kita bangun kerjasama ini untuk sukses bersama, bukan untuk sukses sendirian. Itu prinsip yang diajarkan dalam syariat kita. Maka sampai ditegaskan dalam hadis qudsi tadi, Allah membersamai kerjasama seorang muslim dengan muslim yang lain selama masing-masing tidak saling mengkhianati. Baik, ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat,
Prinsip yang keempat, dalam rangka untuk menghindari potensi gesekan dan sengketa adalah selalu bangun kepercayaan dengan orang lain. Selalu bangun kepercayaan dengan orang lain. Membangun kepercayaan dengan orang lain bentuknya bisa dengan satu, jangan pernah punya pengalaman nggak jujur dengan orang lain atau mengurangi hak orang lain. Yang kedua, pastikan transaksi itu dilakukan dengan meyakinkan. Baik, kita kasih contoh yang pertama. Contoh yang pertama pernah terjadi pada zaman Utsman bin Affan, atau pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, dan peristiwanya pelakunya adalah sahabat Utsman. Diceritakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Utsman menyampaikan kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, saya penjual kurma di pasar. Lalu aku sampaikan ke pembeli, timbanganku untuk kurma ini sekian, dan aku serahkan takaran kurma itu sesuai dengan apa yang aku sampaikan, dan aku bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Namun saya merasa tidak nyaman. Kemudian saya sampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, "Idza sammaital kaila faqilhu." Kalau kamu sudah nyebut takaran tertentu, maka pastikan takaran itu benar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kejadiannya kayak gini ya. Ini si A. Ini si A. Tengah ini Utsman. Utsman membeli kurma dari si A. Udah? Utsman beli kurma ini dari si A. Takarannya anggaplah misalnya 100 sok. 100 sok. Satuan sok zaman sekarang sudah nggak ada. Meskipun masih dipakai untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu 1 sok. Berapa 1 sok? Berapa 1 sok? Tergantung bendanya kan. 1 sok besi dengan 1 sok kapas, beratnya sama atau beda? 1 sok besi dengan 1 sok kapas, beratnya sama atau beda? Ya jelas beda ya. 1 sok besi ya berkilo-kilo, 1 sok kapas mungkin nggak ada sekilo. 1 kilo kapas dengan 1 kilo besi beratnya sama atau beda, Pak? Sama atau beda? Sama. Sama-sama berapa? 1 kilo ya. Jangan sampai terjebak pertanyaannya. Tayyib. Utsman membeli, anggaplah gandum ya. Beliau beli dari A 100 sok gandum. Udah? Dibayar oleh Utsman. Kemudian B membeli gandum ini dari Utsman. Dan Utsman bilang, gandum ini 100 sok. Tapi beliau tidak pernah nimbang. Utsman cuma menggunakan info dari A bahwa gandum ini 100 sok. Sehingga saat Utsman menjual ke B pakai info dari A tanpa dilakukan penakaran ulang. Dari situ Utsman dapat untung, tapi beliau merasa nggak nyaman. Akhirnya beliau tanyakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya punya kasus seperti ini." Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza sammaital kaila faqilhu." Kalau kamu sudah nyebut 100 sok, timbang, betul nggak ini 100 sok? Kamu harus takar, betul nggak ini 100 sok? Untuk memastikan bahwasanya B ini betul-betul mendapatkan 100 sok. Paham di sini? Baik. Akhirnya Utsman melakukan itu. Ada apa di balik ini? Andaikan ketika Utsman menjual gandum ini dengan menyebut ini 100 sok, ternyata ketika B dapat, "Pak, bukan 100 sok, Pak, 98 sok, kurang 2." Maka yang rugi siapa? B. Yang rugi B. Utsman sudah untung belum?
Sudah. Dan Utsman nggak mau seperti ini. Karena kalau kejadiannya seperti ini, maka B sudah nggak percaya sama Utsman. Karena kurang 2 sok ketika gandum ini ada di tangan Utsman. Sudah? Baik. Sehingga Utsman takar ulang untuk memastikan betul nggak ini 1 sok. Kalaupun kurang, maka harganya tidak 100 sok, di bawah 100 sok. Rugi beliau, rugi nggak apa-apa. Karena kalaupun Utsman rugi, yang salah A, bukan Utsman. Yang penting konsumennya tidak sampai rugi, paham ya? Sehingga beliau tidak ingin merugikan konsumen hanya dengan alasan karena dia mendapatkan info dari A, ukurannya sekian. Praktek ini di zaman sekarang sudah nggak ada. Pak, ini kok beratnya sekian? Iya Pak, saya kemarin dapatnya kayak gitu ya Pak. Saya dapatnya dari konsumen, dari supplier seperti itu Mas. Ya mohon maaf, nggak bisa dikomplain. Saya dapatnya kayak gitu kok. Umumnya kan kayak gitu orangnya. Dia bilang apa? Saya dapatnya seperti itu. Sehingga rata-rata ketika orang itu jualan sesuatu, dia dapat info dari A sekian. Ketika dia jual ke B, di sini ada yang bermasalah. Ini tinggal bilang, Pak, saya kemarin dapatnya dari A kayak gitu Pak. Bapak nggak bisa komplain. Loh, B ini kan konsumen kamu, bukan konsumennya A. Maka dia boleh berkomplain sama kamu. Sehingga ketika ada yang kurang barang ini di B, berarti yang salah orang ini. Tapi biasanya orang tengah ini nggak mau ikut nanggung resiko. Dia akan lemparkan ke sini. Utsman tidak mau demikian. Maka seperti itulah yang dibangun oleh sahabat. Mereka tidak ingin punya pengalaman yang nggak baik ketika bertransaksi, sehingga kalau melakukan seperti ini pastikan ini benar. Dipahami ya? Tayyib. Yang kedua, bahwa dalam bertransaksi membangun kepercayaan, bentuk yang kedua adalah ketika bertransaksi pastikan meyakinkan. Karena meyakinkan itu menenangkan. Budaya ini saya jumpai di Jepang, tapi tidak saya jumpai di Indonesia maupun di Qatar. Saya tidak tahu kalau di Qatar ya. Cuman baru melihat kejadian kemarin ya. Contoh ya. Anda beli barang, sudah? Anggaplah misalnya harganya 147 real. Lalu Anda membayar dengan uang senilai 500 real. Sudah? Itu kan kemudian dia ngasih kembalian. Dia ngasih kembalian berapa jadinya? 300 berapa? 53 real. Sudah? Saat dia ngasih kembalian, mungkin ada yang 50-an, ada yang 100-an dan seterusnya, plus struknya ditaruh di atas struk, dikasihkan. Kira-kira Bapak hitung atau langsung masuk kantong? Dihitung atau masuk kantong? Biasanya masuk kantong. Rata-rata muslim seperti itu. Dan ini tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah gimana Pak? Hitung bareng-bareng. Di Jepang seperti itu. Saya waktu belanja di Daiso. Ya saya nggak ngerti bahasa Jepang. Cuman nilai sekian, saya bayar dengan duit agak gede. Dia itu sediakan 1 kotak kecil untuk nampung uang kembalian. Sekian, Bapak belanjanya sekian, duit kamu sekian, kembalian sekian. Terus dihitung, 1, 2, 3, komplit ya, diserahkan. Plus struknya, dihitung di depan saya, di depan konsumen, baru diserahkan. Sehingga saat penyerahan itu kita tahu jumlahnya. Dia tahu jumlahnya, kita tahu jumlahnya, kemudian baru masuk kantong. Dan itu sunnah. Dari mana kita bisa sebut ini sunnah? Saya bacakan keterangan Al-Bukhari. Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad menyebutkan, babun man adda ala khadimihi mahafatadz dzan. Bab orang yang ngitung titipan kepada pembantunya karena khawatir
ada aneka dugaan yang suudzon, khawatir karena menghindari potensi suudzon. Kemudian Al-Bukhari membawakan riwayat dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengatakan, "Inni la'uddul urraq ala khadimi makhafatadh dzan." Aku dulu itu ngitung urraq. Urraq itu tulang kambing yang sudah dibersihkan dagingnya. Tulang kering itu namanya urraq. Tulang yang dagingnya sudah diambilin namanya ain ra alif qaf, urraq. Kami dulu menghitung urraq yang kami titipkan kepada pembantu kami makhafatadh dzan dalam rangka menghindari suudzon. Sehingga misalnya seperti ini. Si A beli dari B. Beli 100 urraq. Beli 100 urraq. Sudah? Yang disuruh ngirim budaknya. Budaknya suruh ngirim. Maka praktek yang dilakukan oleh Salman ditunjukkan di depan budaknya. Sini. Ini tolong 100 urraq kirimkan kepada B. Dihitung sama Salman. 1, 2, 3 total udah 100 ya, komplit. Saya serahkan ke kamu komplit 100. Kirim ke B. Dikirimlah urraq itu ke B. Sampai di B dihitung lagi. Pas 100, pas. Tujuannya apa? Menghindari suudzon. Sehingga nggak kemudian ini dalam kantong, ini isinya 100 urraq ya, kamu kirim ke B. Tapi budaknya nggak ngitung. Salman nggak ngitung, budaknya nggak ngitung, langsung kirim. Bisa jadi ketika sampai di sini, kok 98, yang 2 kemana? Budaknya merasa, saya nggak ngambil. Ini mungkin curiga sama Salman, kok cuma 98? Enggak kok, tadi itu 100. Yang dicurigai siapa? Budaknya. Budaknya merasa nggak ngambil. Akhirnya muncul suudzon. Sudah? Sehingga praktek para sahabat kayak gini dihitung. Karena itu dalam masalah muamalah, tolong bedakan dua ini, Pak. Kadang kan kita berpikiran kayak gini, itu ngapain toh ngitung duit, kayak jadi orang terlalu serakah sama uang kecil aja kok dihitung. Ngitung ini bukan karena serakah sama uang. Kalau kata orang Jawa bukan karena keduitan, bukan. Tapi yakin itu menenangkan. Anda akan berbeda suasana batinnya ketika menerima pengembalian langsung masuk kantong. Tapi ketika di perjalanan deg-degan, jangan-jangan ada yang kurang 5 real ya. Ketika di perjalanan dihitung, oh iya bener ya, kok kayaknya ada yang kurang, tapi ini udah kecampuran sama uang yang lain. Bingung. Kepikiran 5 real, coba tadi diselesaikan di kasir, nggak kepikiran dia. Daripada kepikiran, selesaikan di tempat. Biar muamalah itu nggak ganggu aktivitas pikiran kamu, sehingga kamu ketika ibadah tenang, ketika ini tenang, ketika ini tenang. Walaupun itu hal yang kecil. Jadi kenapa perlu diyakinkan seperti itu? Tujuannya apa, Pak? Menghindari suudzon, agar tidak jadi beban pikiran. Jangan hindari dalam setiap aktivitas muamalah. Makanya dalam transaksi itu buat klausul yang detail, makin bagus. Karena ketika detail, potensi sengketa itu hampir nggak ada. Tapi kalau nggak detail, santai aja, gampang. Nanti kita pikirkan di belakang. Gampang kita pikirkan di belakang. Nggak usah terlalu serius. Ini kan masalah harta. Di depan ngomong kayak gitu, di belakang sengketa. Dan itu banyak terjadi pada ikhwah. Sehingga bicara detail masalah akad dan seterusnya, itu bukan karena terlalu sayang harta. Tujuannya apa? Untuk menghindari potensi suudzon, menghindari potensi sengketa, biar tidak ada suasana jangan kepikiran itu nggak ada. Baik, contoh yang lain. Ibu A transaksi dengan ibu B secara online. Misalnya beli baju atau beli apa. Oke, deal harganya
200 real. Baik, siapa yang dijadikan kurir? Suaminya. Kalau enggak ya anaknya. Pas sekolah ya. Sehingga ibu-ibu suka memanfaatkan suami dan anak untuk jadi kurir transaksinya. Di sini ada nggak kayak gitu? Hah? Ada ya, Masya Allah. Sudah duitnya dari bapaknya suruh jadi kurir. Ya, Mas titip ya Mas, ini duit nanti akan ketemu dengan ini dan Mas ambil barangnya. Sudah? Duit dimasukkan di amplop, barang dia masukkan dalam kresek. Jumlah barangnya anggaplah 15 buah. Duitnya 200 real. Baik. Ketika serah terima, mana yang lebih sesuai sunnah? Ngitung dulu atau langsung terima masuk kantong? Yang sesuai sunnah yang mana? Ngitung dulu Pak. Tapi kan kadang kita kayak nah udah gampang. Mana uangnya? Ini. Berapa ini? Katanya sih 200. Saya juga nggak ngitung. Katanya 200. Sudah? Kalau baru katanya 200, buka itu amplop, hitung betul nggak 200? Ya sudahlah, saya percaya aja, langsung masuk kantong. Begitu masuk kantong, mungkin amplop itu terbuka atau apa dan seterusnya. Apalagi dia masukkan tas dan dia ngambil uang. Sampai di rumah, Pak, kok 150 ya Pak? Coba tadi kalau dihitung. Jadi kan tahu titik mana ada kesalahan. Kepikiran, wah jangan-jangan nggak enak itu. Maka yang sesuai sunnah diapain? Hitung. Bukan karena masalah sayang harta, tapi karena masalah apa? Menghindari aneka dan potensi suudzon itu dihindari. Daripada menimbulkan suasana nggak nyaman, jangan-jangan jadi kepikiran sampai ke bawah ibadah, ke bawah sholat, ke bawah ketika ini, kepikiran terus, itu nggak enak. Dan budaya ini di tengah kaum muslimin hilang. Ada di tengah orang-orang non muslim. Tayyib. Karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i ta'am hatta yajriya fihi sa'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual makanan sampai dipenuhi 2 takaran sa'. Maksudnya adalah yuqaddiru kailahu wa yu'rafu miqdarahu, sa'ul ba'i wa sa'ul mushtari. Yakiluhul ba'i wal mushtari hatta yakuna abra lidhimma wa abada anis subha. Maksudnya adalah masing-masing penjual dan pembeli saling menakar sehingga abra lidhimma untuk memastikan sudah tidak ada yang kurang, wa abada anis subha dan menghindari potensi syubhat. Yang tadi ya, jangan-jangan. Dah, itu maksudnya tadi Pak. Kalau A jual ke B, sudah? A bilang ini 10 kilo, terus ditimbang. Oke ya 10 kilo ya, oke 10 kilo. Dah, barang dibawa ke B. Lalu B jual ke C. B bilang ini 10 kilo. Jangan cuma bilang berdasarkan info dari A, bisa jadi ada yang kurang. Timbang ulang ketika kau mau jual ke C, agar yakin bahwa yang didapatkan oleh C betul-betul 10 kilo. Itu yang dimaksud bahwasanya orang ketika bertransaksi yajri fihi sa'an, berlaku 2 takaran sok pertama dan sok kedua ketika ditransaksikan. Wallahu a'lam. Saya pernah luput masalah ini sehingga jadi sengketa. Ya meskipun nilainya nggak besar, cuman kan jadi serba suudzon. Kami ngirim buku, ya. Buku 2 kardus ya, melalui kurir. Dan kurir ini bilang nanti kita timbang di kantor. Akhirnya cuma ditulisi alamat, disalin, kita dikasih struk, nanti tagihannya belakangan setelah keluar nilai timbangan.
Dibawalah barang itu oleh kurir. Setelah itu kita dapat WA, Pak, beratnya sekian. Kita kaget, ini pasti keliru beratnya ini, nggak mungkin sekian. Nggak biasanya 2 kardus beratnya sekian. Komplainnya selisih sehari. Dan kurir bilang, Pak, ini nggak bisa ditarik lagi, ditimbang ulang juga nggak bisa. Tolong dong ditimbang ulang, masa sekian? Nggak bisa Pak, barang sudah dikirim. Akhirnya mau tidak mau harus bayar segitu. Nah, sejak kejadian itu, kemudian setiap mau ngirim kita timbang di tempat. Sehingga posisi ANB Store tahu, kurirnya tahu, pakai timbangan di sini. Ini timbangan di ANB Store, ngirim sekian, beratnya sekian. Tercatat ya, catat. Pakai ini sekarang. Konsumen dengan kurir sama-sama tahu. Nah, jadi model main percaya, udahlah terserah kamu main percaya saja. Itu justru nggak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah dalam masalah muamalah, saksikan dua-duanya. Agar menghindari apa? Potensi tadi, suudzon, kebawa pikiran, jangan-jangan justru malah jadi beban bagi pikiran. Baik, ini 4 prinsip yang perlu kita hadirkan agar kita berusaha untuk bisa menghindari potensi sengketa ketika bermuamalah. Berikutnya, lalu bagaimana ketika sudah terjadi sengketa akibat kegagalan? Kerjasama sudah dilakukan dengan baik, tapi gagal. Dan ketika gagal, sangat rentan terjadinya sengketa. Prinsip apa yang perlu kita kedepankan? Yang pertama, selesaikan urusan dunia di dunia. Beres sebelum kita mati. Itu penting. Jangan sampai kita punya prinsip gampang membawa urusan dunia ke akhirat. Kadang ada sebagian orang yang dia itu punya karakter mutungan. Mutungan itu, what the meaning of mutungan English? Suka ngambek. Bapak suka ngambek? Oh, nggak paham juga ya. Ada sebagian orang yang dia suka gimana? Coba terjemahkan Pak. Mau Google Translate dulu ya. Ngambek ke bahasa Malaysia itu gimana? Merajuk, suka merajuk. Ada sebagian orang yang punya karakter suka ngambek, suka merajuk, suka marah ya. Sehingga dia ketika emosi dengan orang lain hanya untuk urusan misalnya 200 real, 300 real. Udah, nanti kita selesaikan di akhirat. Masya Allah. 300 real diselesaikan di akhirat. Siapa yang jamin kau yang akan dibela oleh Allah? Iya Pak, tapi saya jengkel banget sama orang ini. Udahlah, nanti kita selesaikan di akhirat. Mikir kamu ini. Akhirat itu apa sih? Kok sampai urusan 300 real dibawa ke akhirat? Emang di akhirat ada apa? Siapa yang jamin kau akan dibela oleh Allah? Urusan dunia selesaikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 30-31. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Wa innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kau akan mati dan mereka akan mati. Kemudian kalian semua akan sengketa di hadapan Rabb kalian besok di hari kiamat. Ketika turun ayat ini, sahabat Zubair bin Awwam, sahabat Zubair bin Awwam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah sengketa yang kita lakukan ketika di dunia akan berlanjut sampai akhirat?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, la yukarrarunna 'alaikum hatta yu'addiya ila kulli dhi haqqin haqqah." Betul. Semua sengketa itu akan diulang di akhirat
sampai setiap orang yang punya hak akan dikembalikan haknya. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ketika mendengarkan penjelasan Nabi SAW ini, beliau langsung mengatakan, wallahi innal amra lasyadid. Demi Allah, sungguh suasananya sangat menakutkan. Sehingga sengketa di dunia diulang di akhirat dan gak jamin kita akan dibalas oleh Allah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sengketa itu capek atau tidak? Capek. Sehingga orang kalau sering bersengketa, batinnya itu lelah. Sengketa itu melelahkan. Maka orang ketika sering bersengketa, dia akan lelah batinnya. Berantem suami dan istri, capek nggak Pak? Ya? Melelahkan nggak? Lelah Pak ya? Capek. Sehingga ketika kita punya masalah dalam satu keluarga, capek. Suami merasa capek, istri merasa capek ketika nggak akur dalam satu rumah. Berantem dengan tetangga, capek itu batin. Maka orang yang dia berantem dengan orang lain, punya sengketa dengan orang lain, batinnya capek. Ini akan diulang di akhirat ketika di dunia nggak beres. Sehingga kata Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, wallahi innal amra lasyadid. Demi Allah, sungguh perkaranya sangat menakutkan. Sesuatu yang pernah terjadi di dunia ternyata diulang di akhirat dan gak jaminan kita akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya urusan dunia selesaikan di dunia. Tayyib. Selanjutnya, prinsip yang kedua. Kalaupun terjadi kegagalan bisnis dan itu bisa mengancam persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ingat bahwa ukhuwah itu lebih berharga dibandingkan dunia seisinya. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 63. Allah Ta'ala mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Kalaupun kau menginfakkan seluruh isi bumi, Qatar itu belum seluruh isi bumi, baru 0,000 sekian persen dari isi bumi. Kalau kau menginfakkan seluruh isi bumi, ma'allafta baina qulubihim, kau tidak akan bisa membuat akur hati di antara dua orang yang saling bersengketa. Sehingga nilai ukhuwah berdasarkan ayat ini lebih mahal daripada apa? Dunia seisinya. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir sebuah riwayat dari Abu Amr Al-Auza'i, beliau bercerita, haddatsani Abdah bin Abi Lubabah. Abdah bin Abi Lubabah pernah menyampaikan kepadaku dari Mujahid bin Jabir bahwa Abdah pernah ketemu Mujahid bin Jabir. Mujahid ini siapa? Muridnya Ibnu Abbas, ahli tafsir di kalangan tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Kata Mujahid, faqala, lalu Mujahid menyampaikan kepada Abdah bin Abi Lubabah, idza tara al-mutahabbani fillah fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi wa dhahika ilaihi tahatat khatayahuma kama yatahatu waraqu syajar. Kalau ada dua orang muslim yang saling mencintai, lalu si A menjabat tangan si B, kemudian tersenyum, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana dedaunan berguguran. Abdah langsung komentar, faqala Abdah, inna hadza layasir. Ini mudah sekali, masa amalan kayak gini saja dosa-dosa kita bisa berguguran. Faqala Mujahid, maka dibantah oleh Mujahid, la taqul dzalika, jangan ngomong kayak gitu. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena Allah berfirman, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim.
andaikan kau menginfakkan seluruh isi bumi, kau tidak akan bisa membuat akur hati mereka yang saling bermusuhan. Maka keakraban, suasana persaudaraan lebih mahal dibandingkan seisi bumi. Sehingga kalau ukurannya demikian, orang menjalin persaudaraan lalu mereka saling tersenyum ketika salaman, dosa-dosanya berguguran, karena persaudaraan itu nilainya mahal. Maka Abdah kemudian komentar, fa'araftu annahu afqahu minni. Dari situ saya semakin sadar Mujahid lebih pintar dibandingkan aku. Sehingga bagi para salafus saleh di kalangan tabi'in, persaudaraan, persatuan itu lebih berharga dibandingkan harta yang dimiliki. Ada seorang anak yatim ya, yang dia punya pohon ya, pohon di pinggir kebunnya. Dia punya pohon, bukan ya, ini pohonnya milik orang lain. Jadi ada anak yatim punya kebun. Nah di sebelahnya ini ada kebun tetangganya. Kebun tetangganya tumbuh pohon. Nah pohon ini nabrak tanahnya si anak yatim tadi, sehingga membuat anak yatim ini ketika mau melakukan aktivitas di kebunnya, entah mau bangun apa dan seterusnya, itu terhalangi dengan pohon ini. Intinya pohon ini pohon bermasalah. Pohon ini bermasalah, tapi ini milik kebun sebelah. Sudah? Akhirnya anak yatim ini lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada pohon nabrak tanahku. Oleh Nabi SAW, pemilik kebun yang kedua di lobi, mau nggak pohonmu ini ditebang? Dia nggak mau. Nggak ya Rasulullah, itu pohon saya, sudah saya rawat. Akhirnya ada sahabat yang menawarkan diri, bagaimana kalau pohonmu ini saya beli dengan harga pohon? Nggak mau ya Rasulullah, saya tetap ingin mempertahankan pohon ini. Lalu datanglah Abu Dahda. Abu Dahda ketika melihat sengketa ini, kemudian ditawari oleh Nabi SAW, siapa yang mau menukarkan kebunnya dengan pohon ini, maka dia akan mendapatkan pohon yang semisal di surga. Abu Dahda siap. Baik ya Rasulullah, saya siap. Kebun saya tak tukar dengan satu pohon. Akhirnya orang tadi setuju, menjual satu pohon dibayar dengan satu kebun milik Abu Dahda. Kemudian setelah terjadi transaksi, pohon ini selanjutnya milik siapa? Abu Dahda, ditebang agar tidak ganggu tanahnya anak yatim. Ummu Dahda berada di dalam kebun yang sudah dijual tadi. Diumumkan oleh suaminya, diteriaki oleh suaminya dari jarak jauh, ya Ummu Dahda, keluarlah dari kebun ini, karena aku telah menukarkan kebun ini dengan satu pohon di surga. Coba Pak, nilainya jauh nggak Pak? Jauh. Tapi sahabat rela kehilangan harta dalam rangka untuk menghindari potensi sengketa. Sehingga bagi mereka persaudaraan jauh lebih berharga daripada hilangnya kebun, daripada orang ini bersengketa dengan anak yatim. Sudah dibuat damai oleh Nabi SAW, tapi dia tetap ngeyel, maka oleh Abu Darda dia potongkan sebagian tanahnya agar pohon ini bisa ditebang. Tayyib. Ada satu kisah. Kisah ini dialami oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kita kenal sahabat Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Pemimpin suku Khazraj. Pemimpin suku Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Pemimpin suku Aus siapa namanya? Sa'ad bin Mu'adz. Ada 3 Sa'ad yang berpengaruh di Madinah di zaman Nabi SAW.
Sa'ad bin Zurarah. Ini yang memprakarsai Jumatan pertama di Madinah. Sa'ad bin Ubadah, Sayyidul Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz, Sayyidul Aus. Baik. Sa'ad bin Ubadah punya anak namanya Qais. Qais ini orang kaya dan dermawan. Banyak orang yang diutangi oleh Qais. Teman-temannya, kemudian kawan-kawan satu forum pengajian diutangi oleh Qais bin Sa'ad. Sampai suatu ketika Qais ini mengalami sakit. Fastabata ikhwanuhu, tapi tidak ada yang menjenguk. Akhirnya beliau bertanya-tanya, kenapa kok nggak ada yang menjenguk? Saya sakit kok, teman-teman pada hilang, nggak ada yang menjenguk. Faqila lahu, lalu ada informasi yang disampaikan kepada beliau, innahum yastahyuna mimma laka alaihi minad dain. Wahai Qais, teman-teman kamu malu kepada kamu karena mereka semuanya punya utang sama kamu. Sampai nggak mau jenguk Qais. Dan memang kadang utang itu menyebabkan apa? Putus pertemanan. Sehingga yang bawa utang itu malu untuk ketemu sama Qais karena mereka punya utang sama Qais. Begitu mendengar informasi ini, spontan Qais langsung mengatakan, ahzallahu malan yamna'ul ikhwan minaz ziyarah. Semoga Allah membinasakan harta yang menyebabkan orang itu terhalangi untuk menyambung hubungan persaudaraan. Sampaikan kepada teman-temanku. Tsumma amara munadiyan falyunadi. Kemudian dia suruh seseorang, tolong umumkan kepada teman-temanku, man kana alaihi liqaisin bi Sa'ad haq fahuwa minhu bari. Siapapun yang punya utang kepada Qais bin Sa'ad, mulai hari ini diputihkan semuanya. Fangkasarat durjatuhu bil ashi. Akhirnya semuanya berbondong-bondong menjenguk Qais bin Sa'ad sampai tangga yang masuk ke rumahnya itu patah. Saking banyaknya orang yang menjenguk. Masya Allah. Pernah menjumpai kayak gitu, Pak? Hah? Semua orang punya utang kepada Ustadz Syukron misalnya. Sampai semuanya malu untuk ketemu beliau. Begitu diputihkan, berbondong-bondong mendatangi beliau. Ini hanya ada dalam cerita. Dan itu realita di masa silam. Bagaimana ulama salaf, mereka menjaga ukhuwah walaupun harus kehilangan harta. Baik. Ini contoh dulu mereka ketika bersengketa atau ketika mereka punya masalah terkait urusan harta, itu mereka tetap berusaha untuk menjaga keutuhan ukhuwah, sebab ini lebih berharga dibandingkan nilai harta. Baik. Selanjutnya, dalam kegiatan bisnis orang pasti akan mengalami kegagalan atau orang akan mengalami kegagalan, dan itu hal yang lumrah karena tidak semua takdir baik selalu menyertai orang. Musibah manusia itu beragam. Ada musibah dalam bentuk harta, ada musibah dalam bentuk keluarganya dikurangi oleh Allah, alias ada salah satu keluarganya yang mati. Ada musibah yang menimpa kesehatannya dan seterusnya. Dan gagal bisnis itu bukan kiamat bisnis, bukan akhir segalanya. Pengalaman gagal bisnis itu ternyata sudah terjadi pada diri para sahabat, di mana mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, ada seorang sahabat yang mengalami musibah karena buah yang dia beli mengalami kerusakan sehingga utangnya banyak. Sampai akhirnya semua gharimnya, orang yang punya piutang kepada orang ini, kumpul di rumahnya. Si A punya utang kepada si B, C,
D, E, F, G dan seterusnya. Semuanya kumpul di tempatnya si A, mau nagih si A. Tapi si A sudah nggak punya apa-apa. Akhirnya Nabi SAW perintahkan kepada si A, kumpulkan semua orang yang punya utang atau punya piutang dari kamu dan tunggu kedatanganku. Semuanya kumpul. Nabi SAW kemudian datang. Setelah Rasulullah SAW datang, beliau mengatakan, tasaddaqu alaihi, bersedekahlah kepada si A. Jadi yang punya piutang tadi pada sedekah kepada si A. Sudah? Setelah bersedekah, kemudian beliau SAW mengatakan, fatasaddaqan nasu alaihi falam yablugh dzalika wa fa'adaini. Banyak orang yang bersedekah kepada si A, tapi ternyata belum bisa digunakan untuk menutupi utang si A. Kemudian Nabi SAW mengatakan, khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dzalik. Silahkan kalian ambil yang tersisa harta ini dan kalian sudah tidak punya hak yang lain lagi. Baik. Jadi ada orang yang bangkrut sampai kayak gini, Pak, di masa Rasulullah SAW karena gagal bisnis. Tapi dia tidak ngilang, dia tidak kemudian meninggalkan masalah. Dia tetap menghadapi setiap orang yang bermasalah dengan dia, sampai Allah berikan solusi yang terbaik untuknya. Bahkan sampai disedekahi oleh orang lain. Dan ada yang mengatakan bahwa orang ini yang punya banyak utang karena gagal bisnis adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena itu disebutkan dalam hadis yang lain dari Ka'ab bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW memboikot hartanya Mu'adz wa ba'ahu fi dainin kana alaih, dan kemudian menjual hartanya Mu'adz untuk menutupi utang yang menjadi tanggung jawab Mu'adz. Kalau sahabat sekelas Mu'adz memungkinkan untuk mengalami kejadian seperti ini, maka kita lebih mungkin lagi untuk mengalami kejadian tersebut. Kemudian contoh yang lain adalah gagal bisnis yang pernah dialami oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin pernah punya utang sampai akhirnya beliau dipenjara. Al-Madaini bercerita, sebab utangnya Ibnu Sirin adalah beliau pernah membeli minyak seharga 40.000 dirham. Lalu beliau melihat ada tikus di botolnya. Kemudian beliau perintahkan agar minyak itu dituang semuanya. Di wadah minyak itu ada tikus. Padahal tadi belinya berapa? 40.000 dirham. Karena waroknya beliau, kok ada tikus di sini? Dan beliau warok, maka beliau bersihkan semuanya. Tidak kemudian diambil bagian yang kena tikusnya saja. Beliau khawatir jangan-jangan ada unsur najis yang ke dalam minyak, ke sebelah kanan, ke sebelah kiri bercampur dengan minyak. Maka minyak yang jumlahnya banyak tadi dibuang semuanya oleh Muhammad bin Sirin. Akhirnya keluar duit 40.000 dirham. Beliau nggak dapat apa-apa. Dari situ beliau punya utang banyak sampai masuk penjara. Kemudian Ibnu Sirin mengatakan bahwa penjara ini merupakan hukuman atas dosa yang beliau lakukan. Lalu beliau mengatakan, aku tahu dosa apa yang menyebabkan aku terlilit utang seperti itu. Kemudian kata Ibnu Sirin, aku pernah mengatakan kepada seseorang 40 tahun yang lalu, orang ini saya panggil, ya muflis, hei si bangkrut kesini. Ibnu Sirin manggil A, ya muflis, hei si bangkrut kesini. Dihukum oleh Allah 40 tahun setelahnya beliau jadi bangkrut. Makanya hati-hati dengan kalimat penghinaan dan ejekan bagi orang lain ya. Bisa jadi itu akan mengenai diri kita sendiri. Sehingga kalaupun melihat ada orang lain yang gagal apapun itu, jangan berikan umpatan, ejekan dan seterusnya. Nah,
Misalnya ya, kita dengar cerita ada teman kita yang kecelakaan. Oh iya, itu memang orang yang suka ugal-ugalan. Terus dia dipanggil dengan si ugal. Si ugal, karena kamu suka ugal-ugalan. Bisa jadi ketika orang itu nggak terima, Allah berikan balasan hal yang sama di dunia, bisa jadi kepada orang ini. Makanya ketika ada orang yang terkena musibah, jangan apa? Memberikan penghinaan kepada orang itu. Tayyib. Oleh karena itu, yang perlu kita tanamkan di sini jamaah, bahwa pada waktu kita berbisnis dan mengalami kegagalan, ingat, dulu ada orang soleh mengalami hal yang sama. Dan mereka tidak hanya sebatas kehilangan harta, bahkan sampai mereka dipenjara. Bahkan kehilangan semuanya, sampai seluruh propertinya dijual oleh Nabi SAW untuk menutupi hutangnya, sebagaimana yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal. Sehingga yang lebih penting di sini adalah miliki semangat untuk memperbaiki, baik memperbaiki hubungan maupun memperbaiki unit yang ada. Karena ketika orang punya semangat dan iktikad yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan memberikan taufik baginya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 35, "Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Kalau orang yang bersengketa itu menghendaki islah, menghendaki perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Kata kuncinya ada di mana? Semangat untuk memperbaiki. Sehingga Anda bermusyarakah, kerjasama dengan orang lain, kalau semangatnya ingin memperbaiki, insya Allah Allah kasih taufik. Sebagaimana janji yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Meskipun konteks ayat ini berbicara tentang masalah sengketa rumah tangga, tapi itu berlaku untuk sengketa-sengketa yang lain. Ketika orang berusaha untuk memperbaiki sengketa yang dilakukan, Allah Ta'ala akan berikan taufik kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, materinya saya share di grup seperti biasa ya. Nah, sudah masuk? Nah. Selanjutnya coba kita buka beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan. Ada hadis yang mengatakan bahwa yang sesuai sunnah adalah ngitung uang kembalian. Seolah-olah bertentangan dengan hadis rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika menagih haknya. Baik. Ini tidak bertentangan ya. Ngitung tadi bukan berarti kita jadi orang yang kaku dan keras ketika bermuamalah. Namun tujuan ngitung ini adalah dalam rangka menghindari apa? Suudzon. Bisa jadi ada orang yang gampangan ketika bermuamalah, tapi karena kurang detail akhirnya muncul suudzon. Contoh kayak tadi, Bapak terima kembalian plus struk. Ini struknya, kwitansinya, ini kembaliannya. Ada duit receh di situ ya. Mungkin sekian sen, sekian rupiah. Begitu Anda terima, tangan itu langsung menggenggam dan dimasukkan ke saku. Sudah? Kalau sudah masuk saku, campur dengan duit yang lain.
Tiba-tiba ketika sampai rumah, Anda bersihkan itu saku dari duit, dihitung. Loh kok kembalinya sedikit? Ini kembalian sekian kok sekian. Tapi sudah campur dengan duit yang lain. Wah, jangan-jangan. Nah, jangan-jangan itu nyaman nggak kira-kira? Nggak nyaman. Akhirnya ganggu sholat dia, ganggu ibadah dia, ganggu pikiran dia, hanya untuk urusan duit receh. Andai kan tadi dihitung di depan, akan lebih menenangkan. Kalaupun ada yang hilang, ketahuan di posisi mana itu hilang. Sehingga tujuannya biar tidak ganggu pikiran, selesaikan muamalah di depan dan jangan ditunda-tunda. Atau jangan terlalu kemudian langsung dimasukkan tanpa dihitung. Meskipun bisa jadi dia tidak ingin punya banyak sengketa. Kalaupun kurang ya sudahlah, saya ikhlaskan saja. Cuman kan kadang muncul perasaan, nanti kalau belanja jangan di situ lagi ya. Kemarin kembaliannya ada yang kurang kayaknya. Baru kayaknya. Akhirnya muncul apa? Aneka tuduhan dan suudzon. Wallahu a'lam. Jika kita bersyirkah di awal semua berjalan normal dan sampai pada waktu tertentu partner syirkah kita mulai tidak amanah. Misalkan dia mulai tak transparan. Apa yang perlu kita lakukan agar tidak berujung sengketa? Perlukah pihak ketiga untuk menyelesaikannya? Baik. Memang persiapannya harus dari awal. Pertama begini. Anda mungkin bisa membuat kesepakatan dengan orang ini. Jika terjadi sengketa, kita jadikan salah satu pihak sebagai rujukan. Misalnya, nunjuk Ustadz A. B sepakat, C sepakat. Kalau terjadi sengketa, merujuk ke Ustadz A. Satu itu, kalau sudah sepakat seperti ini, insya Allah satu frekuensi. Yang kedua, kalaupun misalnya Anda sudah punya kecurigaan yang kuat bahwa yang bersangkutan tidak jujur dan tidak amanah, musyarakah itu akadnya akad jaiz. Akad jaiz itu artinya boleh dibatalkan sepihak. Maka Anda bisa langsung lakukan pembatalan. Mohon maaf, kita berhenti sampai di sini saja. Kayaknya ada yang nggak beres dengan bisnis kita. Nah, kalau kemudian mau dilakukan pembatalan sepihak, maka bentuk penyelesaiannya adalah hitung bagian yang tersisa, kemudian bagian yang sudah digunakan, ya. Jika ada penurunan nilai kerugian, sehingga mengalami kerugian, dan kerugian ini terjadi di luar keteledoran mudharib, maka jadi tanggung jawab bersama. Tapi kalau kerugian ini karena keteledoran mudharib, Anda bisa minta mudharib ganti rugi. Jadinya selamatkan yang masih ada. Lalu selanjutnya nilai kerugiannya dibebankan dengan mengukur apakah di situ ada keteledoran mudharib ataukah tidak ada keteledoran mudharib. Sekarang ukuran teledor itu apa, Pak? Ukuran teledor itu ada dua, al-ifrat dan tafrid. Ukuran teledor ada dua. Pertama, melakukan tindakan yang melampaui batas. Yang kedua, melakukan tindakan mengurangi kadar, tafrid. Sudah? Standarnya seperti ini. Teledor itu adalah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Ini namanya ifrat. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Atau yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ini namanya tafrid. Kalau orang mendapatkan amanah dan dia melanggar salah satu ini, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, maka dia
teledor dan wajib nanggung resiko. Contoh ya, takmir masjid dititipi binatang kurban. Sudah diantarkan tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti harus dijaga berapa lama? 2 hari sampai tanggal 10. Udah? Lalu kambing ini mati. Baik. Apakah takmir harus ganti? Neracanya 2 tadi. Jika takmir melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, atau dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, maka dia wajib ganti. Karena terhitung teledor, baik ifrat maupun tafrid. Sehingga kambing ini mati kenapa? Iya Pak, kemarin pas tanggal 9 Dzulhijjah itu dipakai latihan memanah. Akhirnya mati. Nah, berarti yang terjadi apa ini? Dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kenapa kambing ini mati? Nah, kemarin kehujanan dibiarin saja, nggak diamankan, sehingga kambing ini pilek mati. Berarti yang terjadi apa? Dia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Udah tahu kehujanan dibiarkan, mati itu kambing. Maka berarti dia teledor, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dia harus ganti rugi. Itu standar ketika kerjasama terjadi kerugian. Anda lihat pelaku usaha, mudhari, pengelola, kalau melakukan salah satu dari 2 ini, maka dia wajib ganti rugi. Wallahu a'lam. Ketika mau mulai syirkah sudah ragu karena setengah hati atau merasa terpaksa bersyirkah. Misal karena teman memaksa atau teman sedang butuh modal usaha. Apakah ini termasuk tanda untuk menghindari potensi sengketa sehingga lebih baik dibatalkan syirkah dibandingkan dilanjutkan? Baik. Kalau memang dari awal Anda ragu, sebaiknya jangan dilakukan. Sehingga Anda berhak, mohon maaf saya nggak bisa bantu, tapi saya kasih sedekah saja. Mungkin Anda bisa kasih hibah, kasih sedekah, daripada kasih modal, tapi nunggu laporan. Ketika nunggu laporan, Anda sudah curiga, nggak kunjung datang. Sudah, daripada ganggu pikiran, mending dibebaskan. Sehingga Anda tidak menerima tawaran kerjasama, tapi mungkin Anda ganti ya. Saya kasih hibah ke kamu sekian juta, ya sudah silakan kamu pakai. Mohon maaf saya belum bisa memenuhi permintaan modal sekian juta. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai usaha atau bisnis, niat apakah yang sebaiknya kita tanamkan? Niat cari untung. Ya niatnya mau apa? Kalau niatnya mau ibadah, ya bukan usaha dan bisnis. Ya, meskipun boleh juga misalnya usaha dengan harapan agar nanti hasilnya bisa dipakai untuk bersedekah, bisa dipakai untuk berinfak dan seterusnya. Sehingga kalau bicara sebaiknya niat kita itu apa, tergantung orientasi Anda. Kalau orientasi Anda ingin dapat untung, ya silahkan punya niat dapat untung. Tapi kalau orientasi Anda ingin beribadah, ya, mungkin bisa ditanamkan niat nanti ini kalau ada hasil, semoga bisa bantu kegiatan-kegiatan pengajian, membantu orang yang tidak mampu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada orang yang dia ngasih modal ke orang lain, tapi niatnya untuk menjaga ukhuwah. Kira-kira niat yang baik nggak? Baik ya, baik. Cuman tolong diwaspadai. Banyak persaudaraan yang pecah gara-gara kerjasama bisnis. Ini kejadiannya di salah satu provinsi di Sumatera. Ada 2 orang, dan waktu saya datang ke provinsi itu
mereka ini termasuk panitia inti, menemani saya, dekat dengan kami, akrab ya. Kemudian mereka melakukan kerjasama bisnis, mendirikan sebuah usaha warung makan. Dan alhamdulillah bisnis ini berkembang. Warung makan itu laris, berkembang. Akhirnya salah satu punya keinginan untuk mengakuisisi semuanya, sehingga temannya ini mau dikeluarkan. Maka dia mau membeli semua saham temannya ini. Nah, ini bertahan nggak mau. Loh, ini kan kita bangun bareng-bareng. Begitu untung berkembang, kenapa kamu pengen menguasai sendirian? Akhirnya terjadilah sengketa, sampai kemudian ini ngalah. Ya sudah, nggak apa-apa, kamu bayar berapa saya? Ngalah ya. Dibeli semua sahamnya, jadilah milik satu orang. Dan ketika itu sudah nggak ada lagi keakraban, ukhuwah sudah hilang. Maka bisa jadi gara-gara bisnis, dulu yang sama-sama panitia kajian, jadinya sekarang membuat blog yang berbeda. Yang satu blog Tuhan, yang satu di Al-Khur, yang satu di Doha. Ya nggak Pak? Tidak termasuk di sini ya. Masya Allah. Tayyib. Maka kalau memang ada tujuan seperti itu, berarti Anda harus siap. Saya lebih milih untuk mempertahankan persaudaraan daripada sebatas untuk menang sendiri dalam bisnis. Bagaimana sikap kita mengenai bisnis di bidang saham? Jika yang dimaksud bisnis di bidang saham adalah trading saham, ada sebagian fatwa MUI yang melarang trading saham short selling karena goronnya besar. Dalam praktek short selling ada unsur mukhatarah, untung-untungan, dan itu goror yang besar. Yang kedua, jika trading sahamnya bukan short selling, namun dia bermain di pasar saham untuk mencari margin dari selisih nilai saham, dalam hal ini ulama beda pendapat. Dan wallahu alam, secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang mengatakan ini goror. Karena realitanya dari beberapa pengakuan mereka yang sudah lama bermain di dunia saham, mereka mengatakan saham itu hasil gorengan, digoreng melalui berita, sehingga perusahaan itu sebenarnya biasa-biasa saja. Nilai sahamnya naik, padahal sebenarnya perusahaan ini biasa saja, tetap dia. Tapi karena digoreng, sahamnya yang naik, padahal produksi perusahaan ini juga tetap, jumlah karyawannya tetap, tidak ada kenaikan sama sekali. Akhirnya nilai sahamnya naik, yang itu tidak mewakili real kondisi perusahaan. Dan naik turunnya itulah yang jadi acuan. Sehingga naik turun berupa indeks itu sesuatu yang sangat tidak jelas. Kadang naik, kadang turun hanya karena masalah berita. Tapi indeks ini yang jadi acuan orang ketika berbisnis. Jadinya apa? Transaksinya penuh dengan gharor, ketidakjelasan. Itu kan seperti orang, saya pasang uang 100 juta, kira-kira ketika naik saya beli atau saya jual, dari 100 juta dapat 105 juta, untung 5 juta. Nanti ketika suasananya kurang bagus, diamankan. Oh ini bagus, beli. Akhirnya buka tutup hanya untuk nyari margin. Jadinya apa? Gharor. Wallahu a'lam. Dan sebagian mantan pemain saham, mereka menyarankan mohon bagi mereka yang ingin trading, sebaiknya Anda salurkan modal itu untuk unit usaha real, ke UMKM, ke mereka yang baru mau terbit usahanya.
bukan bermain di trading saham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pendapat Ustadz terkait orang tua yang mengizinkan anaknya belajar ke negara mayoritas kafir, dan apa hukumnya? Bagaimana jika anak perempuan safar ke luar negeri untuk menuntut ilmu, berangkat dan pulang tanpa mahram? Baik, ada fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, terkait orang yang ingin kuliah di negeri kafir. Pertama, beliau menyampaikan berkaitan dengan masalah tingkat kebutuhan ilmu itu. Kira-kira ilmu ini ketika dipelajari di negeri kafir itu apakah sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin di negeri muslim? Kalau pertimbangannya iya, dibutuhkan, maka bisa jadi alasan. Yang kedua, pastikan dia ketika tinggal di negeri kafir aman dari godaan syahwat. Sehingga kalau dia sudah nikah, bawa istrinya untuk mengamankan dari godaan syahwat. Sebab realitanya di negeri kafir syahwat tercacar di mana-mana. Maka agar dia aman dari godaan syahwat, bawa keluarga. Sehingga pertimbangan beliau ada dua di sini. Pertama berkaitan dengan sisi alasan kuatnya kenapa dia harus belajar di negeri kafir. Yang kedua berkaitan dengan masalah godaan syahwat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum membulatkan timbangan kargo? 1 kilo harga 50 real. Berat barang customer hanya 750 gram. Kemudian oleh penjual dibulatkan menjadi 1 kilo. Kalau konsumennya setuju, nggak ada masalah. Sehingga saat ditimbang, Pak, ini 750. Kami tarif minimal itu tarif sekilo. Beratnya barang Bapak kurang dari sekilo, cuma 750 gram. Baik, tak tambahi kopi. Terus ditambahi kopi. Dan andai kan konsumennya ridho, dan nggak apa-apa mas, genapkan saja di 1 kilo, insya Allah tidak masalah. Berarti kan konsumen mau dengan harga itu untuk berat berapa? 750. Karena masalah harga itu sesuai dengan kesepakatan. Wallahu a'lam. Apakah pemberi utang wajib nagih kalau yang utang sudah jatuh tempo tapi belum bayar utang? Tayyib. Apakah pemberi utang wajib menagih? Jika dia belum ikhlas, wajib nagih. Loh, kenapa Pak? Karena kita tidak boleh secara sengaja mencelakakan orang lain di akhirat. Sehingga nggak boleh. Saya itu punya utang ke saya, tapi kayaknya kok dia ngelupa ya. Ya sudahlah, saya nggak ridho, besok saya tagih di akhirat. Jangan kayak gitu, kasihan si A. Bapak kalau belum ridho, tagih dia. Belum nyoba nagih, sudah langsung pengen ditagih di akhirat. Jangan seperti itu. Selesaikan urusan dunia di mana? Di dunia. Kecuali kalau Anda sudah ridho. Kalau Anda sudah ridho, si A punya utang ke saya dan kayaknya kok dia sudah lupa. Udahlah, saya ridho, saya ikhlas, gak akan saya tagih dunia akhirat. Maka kalau seperti ini Anda tidak perlu nagih dan si A bebas dari utang itu dunia akhirat. Mengembalikan. Ya. Ada kasus ya. Si A sudah kita ikhlaskan utangnya nggak dikembalikan. Tapi setelah sekian bulan, sekian tahun si A mengembalikan utang itu. Apakah kita boleh menerimanya? Rinciannya ada dua. Satu, jika kita belum pernah ngomong kepada si A bahwa utangnya diputihkan, maka kita masih boleh untuk menerimanya. Kenapa? Karena ini belum menjadi hibah. Paham ya?
karena pemutihan itu belum menjadi hibah. Sehingga sifatnya baru keinginan pribadi, niat. Yang kedua, jika kita sudah pernah ngomong kepada si A, wahai A, utangmu sudah saya anggap lunas, kamu sudah tidak perlu bayar lagi. Maka ketika si A mengembalikan di lain waktu, orang ini nggak boleh nerima. Karena saat dia sudah ngomong seperti itu, berarti status nilai uang tadi sudah dihibahkan, dan hibah tidak boleh ditarik kembali. Sehingga dari hal ini, jika belum pernah ngomong kok si A mengembalikan, silahkan diterima. Wallahu a'lam. Kami sudah berusaha keras menghindari riba, menghindari bisnis yang tidak sesuai syariat. Semua dana kami alihkan ke usaha-usaha sesuai syariat tanpa riba, baik secara mudharabah maupun syirkah. Tapi semua berakhir dengan kegagalan, baik karena mudharib yang tidak amanah, bisnis yang tidak sesuai janji, akhirnya dana hilang. Harus kemana kami menyimpan dana masa depan? Disimpan di deposito, sukuk, saham, dan lain-lain, semuanya haram. Sementara dibisniskan, dana malah hilang. Masya Allah. Kalau hanya bicara masalah bagaimana cara menyimpan dana yang aman, pilihannya banyak. Bisa dalam bentuk emas yang insya Allah lebih tahan inflasi, bisa dalam bentuk properti yang juga cenderung lebih dominan bertahan sehingga mengalahkan angka inflasi, dan seterusnya. Sehingga kalau hanya sebatas solusi menyimpan dana, ada banyak pilihan. Cuman kalau kita membahas masalah bagaimana mengembangkan dana itu di unit bisnis yang halal dan mubah, memang solusi ini cukup langka dan banyak yang tidak berhasil. Sehingga kita berharap sebenarnya pengen agar teman-teman yang mulai usaha itu bisa berkembang. Dana kita salurkan ke UMKM. Tapi yang namanya bisnis startup baru mulai jalan, anak sakit, bangkrut. Nilai keuntungannya nggak seberapa. Begitu sekali sakit, ini uang terkuras semuanya. Bisnis bangkrut. Kesandung dikit, hilang semua. Dan kalau ada orang yang punya bisnis yang established, yang bagus, biasanya dia nggak mau ketika ada orang lain yang pengen terlibat ikut modal. Karena dia merasa, ya ini usaha saya capek, kemudian kamu pengen modal, kok enak, tinggal ngasih duit, kamu dapat bagi hasil. Saya nggak mau. Terjadilah seperti itu. Baik, makanya nyari tempat untuk investasi yang bagus, unit usaha established dan berkembang, langka. Kalau bukan karena ikatan keluarga atau ikatan pertemanan yang baik, itu jarang orang mau dan bersedia. Baik. Sehingga saya pernah sampaikan kepada beberapa pengusaha yang tergabung di KPMI dan yang lainnya, tolong dong bapak-bapak yang sudah punya bisnis yang established, kasih kesempatan kepada temannya yang punya dana nganggur untuk ikut dilibatkan. Mungkin Anda tidak bersedia karena Anda pelit dengan bisnis ini. Jangan sampai ada orang lain yang ambil saham di situ. Sebab bagus. Coba kalau bisnisnya fluktuasinya nggak karuan, mungkin dia akan lempar ke orang lain. Ada nggak yang mau terlibat di sini? Karena masih gambling. Tapi kalau sudah naik terus bagus, biasanya dia nggak mau. Dia pengennya menguasai sendiri. Dan ini terutama kami sampaikan ketika ingin mengembangkan wakaf produktif. Ada orang wakaf dalam bentuk duit. Bagaimana caranya biar duit ini berkembang? Jangan taruh di startup, bahaya. Tapi taruh di yang sudah jalan.
titipkan di situ 50%, boleh nggak kami beli untuk dana umat? Kalau orangnya royal dan dia tidak pelit, akan bersedia. Tapi langka yang kita coba kayak gitu kan. Meskipun kita sudah sering banyak ngasih motivasi, biasanya mereka tetap nggak mau. Wallahu a'lam. Nah. Berapa persen persentase komisi broker sesuai syariat? Apa ada ketentuannya? Kalau mengenai nilai persentase sesuai kesepakatan dan tidak ada angka pasti. Ada hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Muhammad bin Sirin dan yang lainnya, itu hanya menyebutkan tentang bolehnya ada broker samsara, tapi tidak menyebutkan nilai persentase. Sehingga masalah persentase ini kembali kepada apa? Kesepakatan. Nah, yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang yang meminta tolong pinjam modal, namun diketahui sering merugi untuk bisnis, apa sarannya? Kasih hadiah, kasih hibah, kasih sedekah. Insya Allah itu lebih menenangkan daripada dikasih modal. Wallahu a'lam. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.